Selama dia tinggal di sekte sepanjang masa, Raja Ungu benar-benar berubah. Apa yang mengubahnya bukan hanya makanan, tetapi juga semua jenis metode pelatihan khusus. Sebagai binatang buas, dia secara alami tidak perlu mengolah seni bela diri, tetapi keberadaan ruang cetakan bisa membuat tubuhnya marah. Level pertama Tower of Experience juga sangat efektif. Apa yang dilakukan Raja Ungu setiap hari adalah membuka pintu di pagi hari, sarapan, pergi ke ruang cetakan untuk berlatih sepanjang pagi, pergi ke menara pengalaman setelah makan siang, pergi ke area pengumpulan roh untuk menyerap semangat energi setelah makan malam, dan kemudian kembali ke kamarnya untuk tidur. Meskipun kehidupan seperti ini membosankan, itu juga membuatnya secara bertahap merasa bahwa kekuatan tubuhnya berubah sedikit demi sedikit. Bahkan jika dia memulihkan kekuatannya sebelum disegel, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Makanan dan tempat tinggal disediakan, dan dia bahkan bisa meningkat. Bagaimana mungkin mentalitas Raja Ungu tidak berubah? Lebih-lebih lagi, selama periode kontak ini, hal-hal yang telah dilakukan Jun Changqiao juga membuatnya takjub sebagai binatang buas. Dia telah memonopoli urat mineral di lembah, menantang dua sekte jahat kelas 3 di puncak Gunung Hua, dan membersihkan menara bunuh diri Sifang yang telah ada selama 10.000 tahun. Semua itu membuat Raja Ungu sadar bahwa pemuda ini jelas tidak mau menjadi orang biasa. Di masa depan, dia pasti akan menjadi orang yang cakap dan berani melakukan hal-hal hebat. Karena dia telah menyebutkan kombinasi manusia iblis sebelumnya, dia benar-benar dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengannya dan menggunakan sumber daya sekte sepanjang masa untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan ras binatang. Oleh karena itu, Raja Ungu telah berkompromi untuk menjadi murid sekte sepanjang masa. Bahkan, dia bertahan diam-diam. Jika ada yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menjadi budak sebagai binatang, kecuali makanan dan tempat tinggal disediakan, dia pasti akan marah pada mereka. Adapun Penatua Niu dan binatang roh lainnya, setelah memakan inti binatang buas, mereka juga tanpa otak mendukung raja mereka. Hanya dalam beberapa hari, ratusan ribu binatang buas di lembah kematian semuanya dipindahkan ke Gunung Tulang Besi. Untuk menunjukkan ketulusannya, Jun Changqiao meningkatkan susunan isolasi dan memperluas jangkauan sehingga mereka semua dapat menikmati pemulihan energi roh. Ada pil yang tidak perlu dimakan selama 10 hari, dan atribut surga dan bumi yang berkali-kali lebih kuat daripada dunia luar. Pada saat itu, semua binatang yang datang memperlakukan Gunung Tulang Besi sebagai rumah mereka. Tentu saja, betapa membosankannya hanya makan pil binatang. Jun Changqiao menemukan waktu dan memanggil semua binatang roh humanoid yang kekuatannya sebanding dengan Raja Bela Diri dan Wu Huang. Dia memerintahkan Liu Wanshi untuk mulai memasak. Ya dewa, saya tidak berharap bahwa manusia akan terasa lebih enak daripada daging. Petik 2. Beri aku lagi, 10 mangkuk. Wah wah wah, ini sangat lezat, sangat harum. Sekelompok binatang roh yang makan daging sepanjang hari merasa bahwa hidup mereka telah mencapai puncaknya setelah makan nasi goreng Liu Wanshi. Jun Changqiao tidak akan membiarkan mereka makan dan minum secara gratis. Setelah berhasil menangkap makan mereka, dia mulai menghitung. Singa, harimau, macan tutul, serigala. Ada semua jenis binatang buas, dan ada banyak dari mereka. Pada awalnya, Jun Changqiao telah mempertimbangkan untuk melengkapi Wolf Reader Hall dengan tingkat yang layak dari Wolf Beast. Setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk mendirikan aula yang berfokus pada direbis. Meskipun 500.000 direbis telah menetap di Gunung Tulang Besi, pemimpin spiritual mereka masih Raja Ungu. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik bagi orang ini untuk menjadi ketua aula. Murid atau Hall Master, kamu pilih. Tuan Aula. Otak Raja Ungu masih normal. Dia tahu bahwa level Hall Master jauh lebih tinggi daripada muridnya. Jun Changqiao berkata dengan serius, karena kamu adalah ketua aula sekte sepanjang masa, kamu harus menanggung beban menjadi tuan aula. Tidak masalah, kata Raja Ungu. Sudah diputuskan kalau begitu. Jun Changqiao berkata, aku akan mengumumkannya besok. Hari berikutnya, aula binatang roh terdaftar. Master aula adalah Raja Ungu, wakil aula master adalah Penatua Niu, dan makhluk roh lainnya adalah kelompok pertama anggota. Jumlah anggota di sekte sepanjang masa meningkat lagi. Meskipun mereka bukan manusia, mereka masih dihitung sebagai tempat dan masih diberikan poin kontribusi. Jun Changqiao dapat melihat bahwa manusia dan binatang dapat bergabung dengan sekte sepanjang masa dan menjadi muridnya. Betul sekali, saya ingin mendirikan sekte terkuat. Bagaimana mungkin murid yang saya rekrut terbatas pada manusia? Ada pembudidaya bela diri dan pembudidaya setan. Ada manusia dan binatang juga. Sekte saya sepanjang masa adalah sekte yang mencakup semua.
Ini adalah tanah murni kebahagiaan di dunia ini. Penatua Niu dan yang lainnya cukup kuat. Ada lebih dari 10 kaisar dan 50 kaisar. Ini jelas merupakan kekuatan yang kuat. Jika kita memasukkan mereka, selama kita merekrut murid sesuai standar, bukankah kita bisa menjadi sekte kelas 3? Mata Jun Changqiao berbinar. Sistem menuangkan air dingin padanya, mereka masih binatang. Meskipun mereka memiliki kekuatan manusia, mereka tidak memiliki aura alam. Aula sertifikasi pasti tidak akan mengenali mereka. Jun Changqiao terdiam. Kepala keluarga, Liu Wanshi menunjuk ke plakat yang baru saja digantung dan berkedip. Jika kata, binatang, jatuh atau memudar, bukankah itu akan menjadi aula berkabung? Pikiran gadis kecil ini aneh, dan sudut pandangnya rumit. Aula binatang roh didirikan. Raja Ungu menjadi Master Hall. He Wudi bertanggung jawab penuh untuk membuka pintu. Karena itu, dia sekarang memegang dua posisi. Dia adalah murid sejati dari sekte sepanjang masa, pembukaan dan penutupan. Nyaman. Keesokan harinya, Raja Ungu duduk di kursi besar di pintu masuk aula. Wajahnya memiliki sedikit kepuasan. Aula Tuanzi. Setelah beberapa saat, Sue Rengui masuk dan berkata sambil tersenyum, kami memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Berbicara, Raja Ungu berkata dengan bangga. Dia baru saja dipromosikan menjadi Hall Master dan sudah mengudara. Sue Rengui tersenyum dan berkata, aula penunggang serigalaku kekurangan lebih dari 3.000 binatang serigala. Bisakah kamu memberikannya kepada kami? Tidak, Raja Ungu langsung menolak, binatang buas tidak akan pernah menjadi budak dan tidak akan pernah ditunggangi. Aula Tuanzi, Sue Rengui berkata dengan serius, kamu dan aku adalah ketua aula sekte sepanjang masa. Semuanya harus dilakukan untuk kepentingan sekte. Selain itu, binatang serigala dikirim ke sini dengan harapan mereka bisa menjadi lebih kuat. Petik 2, petik 2. Juga, secara kecil, kamu, untuk mengatakannya secara besar, kamu. Setengah jam kemudian, Sue Rengui kembali dengan gembira. Raja Ungu memberikan perintah pertamanya setelah menjadi Hall Master, yaitu mengirim binatang serigala terbaik ke aula penunggang serigala. Beberapa hari kemudian, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Jun Changqiao mengumumkan bahwa Wolf Reader Hall akan diganti namanya menjadi Battle Reader Hall. Sue Rengui dan Tao Yuan akan terus menjadi Hall Masters dan Hall Masters. Resimen penunggang harimau, resimen penunggang singa, resimen penunggang macan tutul, dan resimen penunggang serigala akan dibentuk. Kabupaten Zenyang memiliki Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, dan Black Tortoise. Sekte sepanjang masa memiliki resimen penunggang singa, harimau, macan tutul, dan serigala. Dari perubahan ini dan pembentukan 4 resimen, jelas bahwa Jun Changqiao ingin menggunakan binatang buas untuk membangun aula yang bisa bertarung di medan perang. Aula Tuanzi. Setelah Battle Reader Hall didirikan, Sue Rengui datang ke Spirit Beast Hall lagi dan berkata sambil tersenyum, bisakah Anda mengirim lebih banyak singa, harimau, dan macan tutul ke Battle Reader Hall saya? Tidak, Hall Master Zi berkata dengan tegas. Dia tahu bahwa Jun Changqiao menjadikannya Master Hall dari Spirit Beast Hall sehingga dia bisa mengirim lebih banyak tunggangan ke Battle Reader Hall. Manusia yang licik, raja ini akan teguh pada keyakinannya kali ini. Sue Rengui terus meminta lebih. Pada akhirnya, dia hanya bisa memanggil Patriark. Jun Changqiao datang ke Spirit Beast Hall dan meletakkan cincin interspatial yang berisi ratusan ribu core beast di atas meja. Dia berkata, apakah kamu akan memberikannya kepadaku? Di sini, mengaum, di kedalaman gunung tulang besi, raungan binatang buas bisa terdengar. Jun Changqiao, yang berdiri di puncak gunung, melihat ke bawah dan melihat murid-murid menunggangi singa, harimau, macan tutul, dan serigala. Mereka semua berbaris secara terpisah. Kepala keluarga, Sue Rengui berkata, Legiun singa dan harimau adalah untuk membunuh, sedangkan Legiun macan tutul dan serigala untuk menyerang. Dia dan Tao Yuan mendefinisikan kembali kavaleri sesuai dengan karakteristik binatang buas. Singa dan harimau lebih kuat kekuatannya, jadi mereka lebih cocok untuk pertempuran jarak dekat. Macan tutul dan serigala lebih baik dalam kecepatan, jadi mereka lebih fokus menyerang saat kedua pasukan saling berhadapan. Tentu saja, hanya ada 5 hingga 6.000 anggota di aula kavaleri perang, jadi kekuatan 4 divisi kavaleri tidak banyak. Di masa depan, apakah kita bisa menyerang kota dan memperluas wilayah kita tergantung pada Anda dan Tao Yuan, jadi kita harus membangun aula kavaleri perang menjadi kelompok pertempuran kelas 1. Kata Jun Changqiao. Ya, Sue Rengui dan Tao Yuan berkata serempak. Pasukan manusia dan binatang seperti ini adalah ujian bagi mereka,
dan itu juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia kekuatan komando mereka. Aula binatang roh didirikan, dan aula kavaleri serigala diubah menjadi aula kavaleri perang. Selanjutnya, Jun Changqiao khawatir lagi. Ratusan ribu binatang mengamuk tinggal di Gunung Tulang Besi. Meskipun tidak ramai, itu membutuhkan sejumlah besar inti binatang. Hanya satu pil per binatang akan menelan biaya 500.000 pil. Jika dia tidak mempersiapkannya terlebih dahulu, akan sulit untuk mempertahankannya untuk waktu yang lama. Jadi, sistem berkata, tuan rumah dapat mempertimbangkan formula inti binatang tingkat menengah atau rumus inti binatang tingkat tinggi. Di mana dia bisa mendapatkan benda ini? Dia harus pergi ke mall untuk menyegarkannya. Jun Changqiao tahu bahwa sistem itu sengaja menghasutnya untuk berbelanja. Namun, mendapatkan inti binatang tingkat menengah atau lebih tinggi adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ratusan ribu binatang buas. Datang, mandi dan membakar dupa, dia duduk di ruang belajar. Dia membuka pintu ke pusat perbelanjaan menengah. Bagus untukmu, sistem berkata. Jun Changqiao menggosok tangannya dan menghabiskan 100 poin kontribusi untuk menyegarkan mal tingkat menengah. Setelah item baru muncul, wajahnya menunjukkan ekspresi hancur. Itu jelas sesuatu yang tidak berguna, jadi dia membeli penyedot debu fungsi penuh yang dimodifikasi ajaib dan terus menyegarkan. Ding, ding, petik 2, segarkan lagi dan lagi, belanjakan lagi dan lagi. Poin kontribusinya mulai berkurang dari 28.000 poin hingga mencapai sekitar 15.000 poin. Akhirnya, dia mendapatkan formula pil binatang kelas menengah. Dia menghabiskan lebih dari 10.000 poin, tetapi tidak semuanya terbuang sia-sia untuk kebutuhan sehari-hari. Paling tidak, dia membeli beberapa buku keterampilan bela diri. Meskipun levelnya tidak setinggi Scarlet Heaven Raging Flame Slash, itu masih bisa digunakan untuk memperkaya perpustakaan keterampilan bela diri sekte itu. Ini memberitahu kita tidak cukup hanya mengandalkan aura protagonis saja untuk membeli apa yang dia butuhkan di toko. Dia juga perlu memiliki poin kontribusi yang cukup untuk disia-siakan. Terus terang, selama seseorang berani menghabiskan uang, mereka bisa memiliki apa saja. Jun Changqiao merosot di kursinya, melolong dalam hatinya, untuk apa aku membutuhkan nilai keberuntungan ini? Sistem berkata, nilai keberuntungan hanya meningkatkan tingkat spawn sumber daya yang berguna untuk seni bela diri. Formula pil binatang tingkat menengah tidak termasuk dalam nilai keberuntungan. Sudah tidak buruk bahwa tuan rumah bisa mendapatkannya. Jun Changqiao terdiam. Jika dia tahu bahwa dia akan menghabiskan begitu banyak uang, dia akan pergi ke toko lanjutan. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa barang bagus. Sistem berkata, sebagian besar barang di pusat perbelanjaan lanjutan terkait dengan seni bela diri, jadi mereka mungkin bahkan tidak memiliki formula pil tipe binatang buas ini. Petik 2, petik 2. Meskipun Jun Changqiao merasakan cubitan, setidaknya dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan demikian, dia menghabiskan 1000 poin lagi untuk membeli formula, dan itu secara otomatis dicocokkan dengan Spirit Beast Hulk. Dia mengklik pil beast tingkat menengah. Item, pil binatang tingkat menengah. Efek, setelah binatang mengambilnya, ia dapat dengan cepat mengisi kembali energinya. Ia tidak akan merasa lapar selama 50 hari. Itu juga dapat meningkatkan kecepatan binatang itu dalam menyerap energi spiritual. Persyaratan, 3.121.312 jin daging binatang, 4.232.182 batang rumput kelaparan. Jun Changqiao berkata dengan gembira, saya hanya membutuhkan 2 jin daging dan 2 batang rumput kelaparan untuk memurnikan pil yang lebih kuat. Itu juga dapat meningkatkan kecepatan binatang itu dalam menyerap energi spiritual. Ini jauh lebih baik daripada pil binatang tingkat rendah. Sistem berkata, tuan rumah dapat memecahkan masalah makanan untuk ratusan ribu binatang buas, dan bahkan dapat menjualnya dengan harga lebih tinggi. Poin kontribusinya sama sekali tidak rugi. Hahaha, Jun Changqiao tertawa, depresi di hatinya tersapu. Efek pil binatang tingkat menengah lebih kuat. Tidak banyak bahan, dan tidak butuh banyak waktu untuk memperbaiki. Lusinan pil bisa disempurnakan setiap detik. Selama ada cukup bahan, memurnikan 1 juta pil dalam 1 malam bukanlah masalah yang sulit. Aula Tuan Li, Jun Changqiao berkata, pesan aula pengadaan untuk mengumpulkan daging dan rumput kelaparan dari semua kota besar. Semakin banyak semakin baik. Oke, kata Li Luoqiu. Jun Changqiao juga memerintahkan murid-muridnya untuk membawa kembali dagingnya jika mereka menerima misi untuk berburu binatang buas, bahkan jika mereka tidak menginginkan kulit dan tulangnya, mereka harus membawa kembali dagingnya. Kepala keluarga, Li Qingyang berkata, ada begitu banyak binatang buas di pegunungan.
Tidak banyak binatang buas tingkat bumi yang tersisa di Kabupaten Qingyang. Daging tidak mudah ditemukan. Benar, Jun Changqiao memegang dagunya dan berbisik, jika aku memotong 2 jin daging dari mereka, itu seharusnya bisa tumbuh kembali dengan cepat, kan? Brengsek, sistem berkata, tuan rumah pandai mengendalikan Bak Fok. Apa? Raja Ungu berdiri dan berkata dengan mata terbelalak, kamu ingin memotong daging dari sukuku. Tidak banyak, hanya 2 jin, kata Jun Changqiao. Mulut Raja Ungu berkedut. Meskipun memotong 2 jin daging tidak akan membunuh mereka, itu pasti akan menyakitkan. Jun Changqiao berkata dengan serius, aku memotong daging mereka untuk kebaikan mereka sendiri. Apa maksudmu? Raja Ungu bertanya. Jun Changqiao berkata, daging akan menua dengan mudah setelah waktu yang lama. Setelah dipotong dan menumbuhkan daging baru, itu akan diremajakan. Itu sebabnya ini juga dikenal sebagai terapi peningkatan pemotongan daging. Siapa yang kamu coba bodohi? Raja Ungu bukanlah manusia, tapi dia pernah berhubungan dengannya sebelumnya. Dia belum pernah mendengar tentang terapi peningkatan pemotongan daging. Kamu tidak percaya padaku? Jun Changqiao berkata, kamu bisa memanggil Elder Niu dan membiarkannya memotong 2 jin daging. Setelah tumbuh kembali, dia akan mengkonsumsi pil bis dan lihat apakah ada perubahan. Melihat betapa seriusnya dia, Raja Monster Tebing Ungu merasa khawatir, jadi dia memanggil tangan kanannya. Penatua Niu tercengang, memotong daging. Jangan bicara omong kosong, cepat. Oke, Penatua Niu berjalan keluar dari Spirit Beast Hall dan berubah menjadi tubuh fisiknya. Huf, seekor binatang lembu sebesar gunung muncul. Itu ditutupi rambut dan memancarkan aura yang berat. Ini adalah sapi roh penggerak gunung. Meskipun itu bukan jenis khusus, itu sangat kuat. Apalagi, dagingnya segar dan empuk, sangat cocok untuk dimasak. Dilihat dari kepala ini, setidaknya 10.000 jin daging. Memotong 2 jin jelas merupakan puncak gunung es. Jun Changqiao berjalan mendekat dan memanggil Green Dragon Crescent Blade. Astaga, bilahnya berkedip dengan aura yang mengesankan. Jun Siwer menyimpan bilahnya dan mengambil apel yang sudah dikupas, berkata, Penatua Niu, bilah saya sangat tajam. Apel tidak akan pecah saat dikupas, jadi Anda hanya perlu bersantai. Anda tidak akan merasakan sakit apapun saat kau memotongnya. Petik 2, Dahi Elder Niu dipenuhi keringat dingin. Astaga, pedang itu berkedip lagi dan menebas di punggungnya. Karena dia tidak mengaktifkan pertahanannya, 2 jin daging dipotong seketika. Li Fei mengambil keranjang dan menangkap dagingnya. Sun Wukong berjingkat dan menaburkan obat sakit emas pada luka Penatua Niu untuk menghentikan pendarahan, mengurangi rasa sakit, dan membalutnya. Apakah itu menyakitkan? Tidak, binatang buas memiliki tubuh yang kuat. Karakteristik lain adalah bahwa mereka pulih dengan cepat dan memiliki pengisian energi spiritual yang kuat. Oleh karena itu, hanya dalam 1 hari, 2 jin daging di tubuh Elder Niu tumbuh kembali. Datang, Jun Changqiao melemparkan pil binatang tingkat menengah kepadanya dan berkata, makanlah dan uji efeknya. Meneguk, Penatua Niu menelannya. Setelah obatnya bekerja, dia menatap dan berkata, Raja, kecepatanku dalam menyerap atribut langit dan bumi lebih cepat dari sebelumnya. Tentu saja, Raja Ungu tidak akan curiga bahwa tangan kanannya sengaja membohonginya, jadi dia berpikir, apakah benar-benar ada yang namanya menghentikan terapi penguatan daging di dunia ini. Jun Changqiao berkata, apakah kamu percaya sekarang? Petik 2, Raja Ungu berkata, temukan beberapa lagi dan coba. Beberapa binatang roh kembali ke bentuk aslinya, lalu memotong daging mereka dan mengkonsumsi pil binatang tingkat menengah. Semuanya meningkatkan kecepatan menyerap energi spiritual. Pada saat itu, Raja Ungu benar-benar percaya bahwa ada yang namanya menghentikan terapi penguatan daging di dunia ini. Karena itu, dia berkata dengan lugas, kamu dapat memotong daging orang-orangku sebanyak yang kamu mau. Jika itu dapat meningkatkan kecepatan, tidak masalah untuk memotong beberapa jin lagi. Tidak akan ada efek apapun jika kamu memotong terlalu banyak daging. Apalagi, hanya akan ada satu efek setiap 50 hari. Kamu tidak bisa terlalu terburu-buru. Saya mengerti. Sama seperti itu, para murid dari sekte sepanjang masa akan pergi ke pegunungan untuk memotong daging pada waktu yang ditentukan dan menggunakannya untuk memperbaiki pil binatang tingkat menengah. Ratusan ribu binatang ganas sama sekali tidak sadar. Pil yang mereka konsumsi semuanya disediakan sendiri. Binatang buas lebih kuat dari binatang biasa. Belum lagi 2 kati daging dari tubuh mereka. Bahkan jika mereka dipotong puluhan kati, itu akan tetap baik-baik saja. Oleh karena itu, daging yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil binatang perantara telah terpecahkan.
Bagaimanapun, 500.000 binatang buas dapat diproduksi dan dijual sendiri. Tentu saja, Jun Changqiao tidak akan membatasi dirinya pada 2 kati. Begitu mereka merasakan manfaat dari pil binatang perantara, mereka akan meningkatkan jumlah yang mereka potong, meningkatkannya 10 kati atau lebih, dan kemudian berusaha menjualnya ke seluruh benua. Dari kelihatannya, orang ini menipu bawahan Raja Ungu ke Gunung Tulang Besi. Dia tidak hanya memperluas skala tunggangannya, tetapi dia juga membuka peternakan dan secara teratur menyembelih mereka untuk domestik dan ekspor. Perawatan penguatan pemotongan daging yang disebut secara alami tidak ada. Semua ini berasal dari fakta bahwa setelah mengkonsumsi pil binatang perantara, itu akan meningkatkan kecepatan menyerap energi roh. Skema tuan rumah terlalu dalam. Sistem menghela nafas. Jun Changqiao berkata, itu tidak menyakiti hidup mereka, dan itu tidak terlalu menyakitkan. Memotong daging dari tubuh mereka dengan imbalan menyerap energi roh untuk meningkatkan kecepatan mereka dan menjadi lebih kuat, ini tidak dianggap tipuan, kan? Petik 2. Sistem tidak bisa berkata-kata. Meskipun Jun Patriark telah menggunakan metode ini memang bermanfaat bagi ras binatang untuk menjadi lebih kuat. Bahkan jika Raja Ungu tahu yang sebenarnya, dia tidak akan keberatan memotong daging. Sebaliknya, dia akan membiarkan bawahannya secara aktif bekerja sama. Lebih-lebih lagi, punggungnya juga akan diluruskan. Karena adik laki-lakiku menggunakan dagingnya sendiri untuk membesarkan dirinya sendiri. Lanjut, selama kamera beralih ke kedalaman Gunung Tulang Besi, seseorang akan dapat melihat sejumlah besar binatang buas yang diperban dengan senang hati berbaris untuk menerima pil binatang perantara. Raja Ungu berdiri di puncak gunung, menyaksikan klannya tumbuh lebih kuat dari hari ke hari, dan diam-diam bersumpah, suatu hari, raja ini akan menuntunmu untuk melakukan sesuatu yang besar. Pokok bahan binatang kuno 10.000 telah menghasilkan pil binatang baru. Dikatakan bahwa setelah mengkonsumsi satu, seseorang tidak perlu makan makanan selama 50 hari. Begitu ajaib, ayo pergi dan lihat. Ketika Jun Changqiao mulai menjual kelebihan bahan binatang perantara, itu segera menyebabkan terburu-buru untuk membelinya di berbagai kabupaten. Ini jelas merupakan bisnis yang menguntungkan. Lagi pula, daging bisa dipotong dengan santai dari Gunung Tulang Besi, selama ada cukup rumput untuk memuaskan rasa lapar seseorang. Jun Changqiao telah menyerahkan masalah toko material binatang kepada Li Luoqiu. Pada saat ini, dia membawa Liu Wanshi ke kota kekaisaran penguasa agung untuk berpartisipasi dalam kompetisi dewa memasak yang akan diadakan dalam waktu 1 bulan. Yao Mengying dan Purple Craggy Demon Monarch mengikuti. Gadis kecil itu memiliki hubungan terbaik dengan Liu Wanshi. Kali ini, dia juga berharap bisa menyemangati kakak perempuannya. Adapun Hallmaster Si, meskipun dia mengatakan bahwa dia di sini untuk bertindak sebagai pengawal, motif sebenarnya adalah untuk bisa memakan makanan yang dimasak oleh gadis itu kapanpun dia mau. Si Huan, sepanjang jalan, Jun Changqiao berulang kali menasihati, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu merobek pakaianmu. Ya, Raja Ungu menggerutu dalam hatinya, raja ini tidak akan bertarung. Raja ini jelas tidak akan merobek pakaiannya. Benar, Jun Changqiao berkata, ada banyak binatang ganas di benua Starfall. Kenapa kamu hanya merekrut 500.000? Selain itu, asistennya yang paling cakap hanya ada di alam Kaisar Bela Diri. Tak satu pun dari mereka bahkan berada di alam setengah Sein. Petik 2. Pertanyaan ini membingungkannya untuk waktu yang lama. Meskipun benua bintang jatuh tidak dapat dibandingkan dengan zaman kuno, ia masih memiliki 9 Kaisar Bela Diri Agung. Dengan jumlah orang yang sedikit, jika itu benar-benar menyebabkan masalah, itu akan dipukuli ribuan kali dalam hitungan menit. Ungu Craggy Demon berkata, kekuatanku tidak bisa kembali ke puncaknya. Sangat sulit bagiku untuk mendapatkan pengakuan dari ras lain. Puncak yang dia maksud bukanlah sebelum dia disegel, tetapi ketika dia berada di alam atas. Faktanya, ketika dia melarikan diri dari alam atas, kultivasi Raja Ungu telah ditekan dengan sangat buruk. Kemudian, ketika dia dewasa, dia hanya sebanding dengan level Wuseng. Di antara binatang buas yang tinggal di benua bintang jatuh, pasti ada roh tingkat lanjut yang sebanding dengan orang suci bela diri. Tubuh fisik mereka mungkin tidak lebih kuat dari Raja Ungu, tapi kekuatan mereka tidak lemah. Secara alami, mereka tidak akan mendengarkan perintah, apalagi menjadi musuh seluruh dunia. Terus terang, pada saat itu, tidak banyak binatang roh kuat yang merespons. Bawahan yang dikumpulkan Raja Ungu hanyalah sekelompok kru beraneka ragam. Kalau tidak, mereka tidak akan langsung tersebar setelah disegel. Meskipun binatang buas tidak teratur seperti manusia, mereka juga memiliki kekuatan mereka sendiri.
Siapa yang bertanggung jawab atas area ini dan siapa yang menjadi bos area itu telah lama terpecah. Raja Ungu, yang datang ke benua bintang jatuh, tidak memiliki kekuatan yang kuat. Itu normal bahwa dia tidak dikenali. Adapun kematiannya sebelum dia bisa berhasil, itu juga karena berita penaklukannya atas benua itu bocor. Saat masih dalam tahap perencanaan, ia ditemukan dan disegel terlebih dahulu. Sungguh tragis, kata Jun Changqiao. Mendesah. Raja Ungu menghela nafas, terutama ketika dia memikirkan masa lalu, dia tidak bisa menahan tangis. Jun Changqiao berkata, jika itu aku pasti akan menaklukkan binatang buas yang tidak setuju denganku sebelum berpikir untuk menaklukkan benua. Kamu ingin melihat kami binatang buas saling membunuh. Raja Ungu berkata dengan dingin. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, pernahkah Anda berpikir bahwa berita invasi Anda ke benua itu sengaja dibocorkan oleh binatang buas yang tidak setuju dengan Anda? Sistem berkata, mereka mulai menabur perselisihan. Ini, Raja Ungu terdiam. Jun Changqiao menepuk pundaknya dan berkata, hati manusia itu jahat, tetapi begitu juga hati para binatang ganas. Mereka takut kamu akan menaklukkan mereka ketika kamu kuat di masa depan, jadi bukan tidak mungkin mereka bocor berita sebelumnya. Retakan, Raja Ungu mengepalkan tinjunya dan berkata, semua yang saya lakukan adalah untuk mencegah binatang buas diganggu. Apa yang mereka lakukan lebih buruk daripada binatang. Jadi, Jun Changqiao berkata, hanya dengan menaklukkan semua binatang ganas dan menyatukan semua kekuatan, kita dapat meneriakkan slogan, binatang ganas tidak akan pernah menjadi budak. Jika tidak, siapa yang tahu jika seseorang akan menusuk kita dari belakang? Betul sekali, Raja Ungu berkata, ketika aku mendapatkan kembali kekuatanku sebelum disegel, aku pasti akan mengalahkan semua binatang buas yang tidak mematuhiku. Kamu adalah Hall Master dari Sekte of All Times Morning Hall. Tentu saja, aku akan membantumu menyatukan binatang buas kamu dan menjadi Raja Binatang Buas yang sebenarnya di benua Starfall, kata Jun Changqiao. Sistem, orang ini jelas tidak memiliki niat baik. Itu, Raja Ungu menangis dan berkata, saya adalah aula dari aula binatang roh, bukan aula berkabung. Tidak masalah, kata Jun Changqiao. Dengan satu kata yang berkurang, artinya berubah total. Bagaimana itu tidak penting. Kepala keluarga, pada saat ini, Liu Wanxi menunjuk ke depan dan berkata, ada seseorang yang tergeletak di tanah. Jun Changqiao melepaskan indera spiritualnya dan menemukan seorang bocah lelaki berusia 12 hingga 13 tahun terbaring di hutan belantara. Napasnya sedikit tergesa-gesa, seolah-olah dia terluka. Kepala keluarga, Liu Wanxi menebak, mungkinkah dia bertemu dengan binatang buas di hutan belantara? Ayo pergi dan lihat. Ketika mereka kebetulan lewat, Jun Changqiao memimpin semua orang dan berhenti di depan bocah itu. Melihat wajahnya yang pucat dan tangannya menutupi perutnya, dia berkata dengan lemah, jadi, sangat lapar. Kemudian, dia pingsan. Kepala keluarga, Liu Wanxi berkata dengan terkejut, dia pingsan karena kelaparan. Jun Changqiao terdiam. Di hutan yang penuh dengan buah-buahan, dia masih bisa pingsan karena kelaparan. Ini dianggap sebagai bakat. Krek, kresek. Di dalam gua, api unggun dinyalakan. Bocah lelaki itu membuka matanya dengan linglung dan melihat wajah imut di depannya. Dia tersenyum dan berkata, saya punya semangkuk nasi goreng di sini. Jika Anda lapar. Astaga, sebelum dia bisa selesai, nasi gorengnya direnggut. Mengunyah, bocah itu tidak menggunakan sumpit dan langsung makan dengan tangannya. Setelah beberapa saat, dia menghabiskan nasi gorengnya. Kemudian, dia meringkuk bibirnya dan menangis. Aku belum pernah makan nasi goreng yang enak dalam hidupku. Anak itu menangis cukup lama. Ketika dia tenang, dia berterima kasih kepada Liu Wanxi. Terima kasih atas makanannya, Nona. Jun Changqiao duduk di depan dinding batu dan berkata dengan tangan bersilang, kamu tidak muda lagi. Memanjat pohon tidak sulit. Bagaimana kamu bisa begitu lapar sampai pingsan di jalan? Bocah itu menggaruk-garuk kepalanya dan berkata, karena aku sudah malas sejak kecil. Jun Changqiao berkata, untuk dapat hidup sampai sekarang dengan kemalasan seperti itu, keluargamu harus kaya. Aku punya tanah. Anak laki-laki itu tersenyum bodoh. Jun Changqiao berkata, semangkuk nasi goreng ini menyelamatkan hidupmu. 100.000 tael tidak mahal, kan? Patriark, aku belum pernah makan nasi goreng yang begitu lezat dalam hidupku. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah sumsum phoenix dan hati naga. 100.000 tael murah. Setidaknya 1 juta tael. Astaga, bocah itu melambaikan tangannya dan meletakkan 1 juta tael perak di tanah. Dia berkata dengan serius, silakan ambil.
Astaga, Jun Chang Xiao muncul di depannya dan meletakkan tangan di bahunya, berkata, aku bisa melihat sekilas bahwa tulang teman muda ini luar biasa. Kamu pasti bukan orang biasa. Bagaimana kalau kita menjadi teman? Petik 2, petik 2. Mulut Raja Ungu berkedut. Jika bukan karena permohonan Liu Wanshi, Anda tidak akan membantunya. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi sangat antusias ketika dia mengeluarkan 1 juta tael? Pria muda itu dengan santai mengeluarkan 1 juta tael perak tanpa berkedip. Ini adalah teman. Aku, Jun Chang Qiao, pasti akan berteman. Apa kamu masih lapar? Mau semangkuk nasi goreng lagi? Petik 2. Makan nasi goreng saja tidak bergizi. Zidan, pergilah ke sungai dan tangkap beberapa ikan mas. Biarkan Dudu membuat ikan mas manis dan asam untuknya untuk menyehatkan tubuhnya. Begitu Jun Patriark menjadi antusias, itu benar-benar tak tertahankan. Ikan mas manis dan asam. Pemuda itu berkata dengan kaget, ini sepertinya hidangan yang dibuat oleh seorang gadis bernama Liu Wanshi selama kompetisi memasak di Yangzhou Barat Daya, kan? Kau pernah mendengarnya? Jun Chang Qiao berkata dengan kaget. Tentu saja, pemuda itu berkata, saya tidak punya hobi, saya hanya suka makan semua makanan lezat di dunia. Baik, seseorang yang memiliki hobi yang sama dengan Zhen Dejun. Sangat disayangkan bahwa kultivasinya adalah sampah, jadi tidak perlu mengikatnya. Tunggu sebentar, jika orang ini kaya, dia dengan enggan bisa menerimanya. Uhuk-uhuk, Jun Chang Qiao membasahi tenggorokannya, menunjuk Liu Wanshi dan berkata, dia adalah Liu Wanshi, ikan mas manis dan asam juga dibuat olehnya. Ah, pria muda itu membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan tidak percaya, kamu adalah Liu Wanshi. Ya, kata Liu Wanshi. Ya dewa, ya dewa. Pemuda itu berdiri, lalu mencubit wajahnya dan berkata, apakah saya sedang bermimpi? Apakah itu benar-benar dia? Petik 2. Jun Chang Qiao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memperkenalkan dirinya, yang rendah hati ini adalah Jun Chang Qiao, patriark sekte sepanjang masa. Pria muda itu jelas tidak peduli padanya, tetapi dengan hati-hati mengukur Liu Wanshi, dan berkata, tidak heran nasi gorengnya sangat lezat, jadi dibuat oleh juara kompetisi memasak. Teman kecil, Jun Chang Qiao berkata, aku masih belum tahu identitasmu. Nona Liu, pria muda itu berkata dengan serius, jika saya bisa memakan ikan mas manis dan asam yang Anda buat, itu pasti akan menjadi berkah 3 kehidupan. Petik 2, petik 2. Sudut mulut Jun Chang Qiao berkedut. Seorang pemimpin sekte yang bermartabat sebenarnya diabaikan seperti ini. Atau mungkinkah di mata seorang foodie, yang terpenting adalah chefnya. Zidan, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Desak Jun Chang Qiao. Cepat dan pergi menangkap ikan. Ya, Purple Craigie pergi dengan tergesa-gesa. Biasanya, sebagai raja ras binatang, akan sangat memalukan untuk melakukan hal seperti itu. Namun, berpikir bahwa dia akan segera bisa memakan ikan mas manis dan asam yang dibuat oleh Liu Wanshi, dia cukup rajin dan bersemangat. Teman muda, muridku masih harus berpartisipasi dalam turnamen Dewa Memasak. Aku khawatir memasak untukmu akan menunda jadwalnya, kata Jun Chang Qiao. Pemuda itu mengerti apa yang dia maksud, jadi dia menggaruk kepalanya dan berkata, saya tidak punya uang. Kehabisan uang, kekecewaan muncul di wajah Jun Chang Qiao. Namun, pria muda itu berhenti dan berkata, saya memiliki 10.000 batu roh alami di sini. Jika Nona Liu tidak keberatan, saya bersedia memberi Anda kompensasi atas keterlambatan itu. Aku tidak keberatan, aku tidak keberatan. Jun Chang Qiao tersenyum. Dengan 1.000.000 tael uang kertas perak dan 10.000 batu roh alami, dia memang seorang teman yang pantas untuk dijadikan teman. Tapi mengapa dia pergi di jalan sendirian? Apakah dia tidak takut dirampok? Mungkin keluarganya sangat ketat dan tidak mengizinkannya keluar, jadi dia menyelinap keluar. Dia terbiasa menjalani kehidupan mengulurkan tangannya dan membuka mulutnya, jadi dia pingsan di jalan. Dunia orang kaya memang tidak bisa dipahami. Sistem tidak bisa berkata-kata. Tuan rumah tidak memiliki poin bagus, tetapi dia memiliki imajinasi yang besar. Pemuda itu benar-benar murah hati. Dia mengeluarkan 10.000 batu roh alami dan bahkan tidak mengerutkan kening dari awal hingga akhir, seolah-olah benda itu bukan miliknya. Ikan ada di sini. Raja Ungu menangkap beberapa ikan mas dari danau. Jun Chang Qiao tersenyum dan berkata, Dudu, buatkan ikan mas manis dan asam untuk teman muda ini. Baik, Liu Wanshi mengenakan celemek dan memilih ikan mas yang paling cocok. Kemudian, dia meletakkannya di talenan dan mulai dengan terampil menghilangkan sisik dan organnya. Pemuda itu berseru, saya tahu dari cara Anda bergerak seperti air. Nona Liu pasti seorang master chef.
Setengah jam kemudian, ikan gurame asam manis yang berbentuk seperti huruf U keluar dari panci dan diletakkan di meja makan yang dibawa keluar sementara. Karena menyangkut resep dan metode memasak, proses memasak dihilangkan untuk mencegah orang yang memiliki motif tersembunyi mempelajarinya dan menggunakannya untuk mengajukan non-warisan. Cobalah, kata Liu Wanshi. Oke, pria muda itu duduk dan kemudian dengan lembut membuka paket di atas meja. Ada piring, sendok, dan sepasang sumpit di dalamnya. Dari warnanya, sepertinya terbuat dari emas. Brengsek, Jun Changqiao berseru, orang kaya. Dia selalu makan dengan sumpit bambu, mangkuk porselen, dan sejenisnya. Kadang-kadang, dia akan menggunakan gelas plastik panas dan dingin serbaguna yang dibeli dari toko. Dia bahkan tidak pernah berpikir untuk menggunakan biji berharga semacam ini untuk membuat makanan. Mata Liu Wanshi berkelebat dengan sedikit keterkejutan. Dia tidak peduli dengan peralatan mahal, tetapi gerakan lambat dan metodis pihak lain. Pria muda itu meletakkan peralatan dan dengan lembut mengambil sumpit. Seluruh prosesnya metodis, dan ada pancaran serius di matanya. Jun Changqiao berpikir dalam hati, dia ahli dalam makanan. Pemuda itu mengambil sepotong ikan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tidak mengunyah, tetapi menggunakan indera perasa di lidahnya untuk merasakan makanan sepenuhnya. Bertahap, alisnya berkerut, rileks, dan berkerut lagi. Ekspresi wajah pemuda itu terus berubah, seolah-olah itu adalah pertempuran sengit di medan perang. Saudara laki-laki, kenapa kamu tidak makan? Jun Changqiao cemas. Dia ingin bergegas dan mengambil makanan di mulutnya untuk membantunya makan. Setelah mencicipinya dengan hati-hati, pemuda itu mulai mengunyah. Dengan setiap gerakan giginya, jus daging secara bertahap menyebar di mulutnya. Dia menutup matanya, dan jiwanya tampaknya telah terbang keluar dari 9 surga. Menetes, menetes, air mata mengalir dari sudut matanya, menetes ke pipinya dan ke atas meja. Pria muda itu menelan makanannya, lalu meletakkan sumpitnya, mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya, dan tersedak, untuk bisa makan makanan yang begitu lezat, aku tidak menyesal dalam hidup ini. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Meskipun pria ini masih muda, kata-kata dan tindakannya tampaknya cukup berpengalaman. Takut, pria muda itu meletakkan cincin luar angkasa di atas meja dan berkata, bagaimana kelezatan dunia dapat diukur dengan 10.000 batu roh? Masih ada 10.000 batu roh, pastikan untuk mengambilnya. Jun Changqiao mengambilnya dan menangkupkan tinjunya. Dari caramu makan, aku bisa melihat bahwa kamu pasti ahli dalam bidang makanan. Pemuda itu berkata dengan agak malu, meskipun saya orang yang malas, saya lebih tahu di bidang makanan. Makanan biasa tidak bisa masuk ke mulut saya. Bahkan jika kamu pingsan karena kelaparan, kamu masih bersikeras untuk tidak makan sesuatu yang tidak kamu sukai. Aku bisa melihatnya, kata Jun Changqiao. Pemuda itu tersenyum dan menyimpan peralatan makannya. Aku kenyang. Kamu kenyang setelah 1 gigitan. Jun Changqiao tercengang. Pemuda itu berkata, saya tidak makan untuk memuaskan rasa lapar saya, tetapi untuk mencicipinya dengan hati-hati. Lagi pula, saya hanya makan semangkuk nasi goreng. Petik 2, petik 2. Orang aneh seperti itu, dia pantas pingsan karena kelaparan. Itu, Raja Ungu berkata, bisakah saya makan? Melihat pemuda itu menangis karena makan, perutnya sudah mulai bergejolak. Makan, suara mendesing. Raja Ungu berjalan mendekat. Dia tidak seprofesional pemuda itu. Dia langsung membuka mulutnya dan menggigit besar. Kemudian, dia mulai menangis. Siapa nama keluargamu, teman kecil? Nama keluarga saya Qian, panggil saja saya Qian Buduo. Nama baik, saya mendengar Jun Patriark mengatakan bahwa dia membawa Nona Liu untuk berpartisipasi dalam kompetisi Dewa Memasak. Betul sekali, aku juga akan pergi ke kota Kekaisaran Great Sage. Bisakah aku pergi bersamamu? Tidak masalah, tapi mengapa kamu pergi ke kota Kekaisaran, Saudara Qian? Saya berhutang budi kepada penyelenggara karena mengizinkan saya menjadi juri kompetisi memasak dewa tahun ini. Oh, Gan, Jun Changqiao tiba-tiba berhenti dan berkata dengan wajah kosong, kamu adalah hakim dari God of Cookery Competition. Ini adalah token hakim saya. Qian Buduo mengeluarkan token berbingkai emas. Di atasnya tertulis, Hakim Ketua Kompetisi Memasak Dewa ke-49. Brengsek, dia hakim kepala. Saudara Qian, kamu dan aku cocok pada pandangan pertama. Aku menyesal kita tidak bertemu lebih awal. Aku tidak bisa mengambil uang kertas ini dan 20.000 batu roh. Tolong ambil dengan cepat. Tidak mengelola sekte, tidak mengajar para murid,
Jun Changqiao membawa Liu Wanshi untuk berpartisipasi dalam kompetisi Dewa Memasak, bukankah itu untuk menyelesaikan misi epik menekan wilayah seseorang? Bocah kecil bernama Qian Buduo di depannya ini sebenarnya adalah juri utama kompetisi, yang membuatnya sedikit gembira. Dalam kompetisi seni bela diri, mengalahkan lawan dan menjatuhkan mereka dari panggung dianggap sebagai kemenangan. Namun, berbeda dalam kompetisi memasak. Kunci kemenangan ada pada jurinya, karena enak atau tidaknya masakan itu tergantung dari jurinya. Meskipun Jun Changqiao berpikir bahwa Liu Wanshi memiliki kekuatan untuk memenangkan kejuaraan, sejak dia bertemu dengan juri utama, sikapnya pasti telah berubah. Tepatnya, apakah murid itu bisa maju ke 3 besar dan memenangkan kejuaraan? Apakah dia bisa menyelesaikan misi epik? Semua tergantung pada pihak lain. Uang, dia tidak bisa menerimanya. Jun Patriark, Qian Buduo tersenyum dan berkata, Nona Liu memasak untuk saya, uang dan batu roh ini dianggap sebagai biaya layanan. Sekarang setelah Anda mengembalikannya kepada saya, apakah Anda mencoba menyuap saya? Anak nakal, omong kosong apa itu? Jun Changqiao berkata, Saudara Qian, Anda terlalu banyak berpikir. Saya memperlakukan Anda sebagai saudara, jadi saya tentu saja tidak dapat mengambil uang dan batu roh ini. Petik 2, petik 2. Raja Ungu terdiam. Kecepatan dia mengambil uang dan batu roh barusan, aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu memperlakukannya sebagai saudara sama sekali. Jun Patriark, Qian Buduo berkata, uang dan batu roh ini adalah apa yang pantas untuk Nona Liu, saya tidak akan mengambilnya. Tentu saja, dia berhenti dan berkata, sebagai hakim utama tahun ini, saya juga akan mematuhi prinsip keadilan. Anak ini tidak tua, tetapi dia memiliki sikap seorang hakim. Baik, Jun Changqiao berkata, kalau begitu aku tidak akan memaksamu. Qian Buduo berkata, sebenarnya, Jun Patriark, kamu tidak perlu khawatir. Dengan ikan mas manis dan asam yang dibuat Nona Liu barusan, naik ke 20 besar bukanlah masalah. Jika itu adalah peserta lain, mereka pasti akan sangat senang mendengar penilaian juri utama, tetapi Jun Changqiao dan Liu Wanshi sama-sama mengerutkan kening. 20 teratas, ini sama sekali tidak berguna. Sejujurnya, Jun Changqiao berkata, karena saya telah membawa murid-murid saya untuk berpartisipasi dalam turnamen Dewa Memasak, saya mengincar kejuaraan. Qian Buduo menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak ahli dalam turnamen Dewa Memasak ini. Akan sangat sulit untuk memenangkan kejuaraan. Meski Sweet Crispy Cup-nya luar biasa, masakan yang dibuat oleh kontestan lain mungkin tidak kalah enaknya. Oleh karena itu, Qian Buduo tidak bisa menilai bahwa Liu Wanshi bisa mendapatkan hasil terbaik. Dalam hal itu, Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, kompetisi Dewa Memasak tahun ini cukup berharga. Sangat tinggi. Qian Buduo berkata, saya telah melihat-lihat catatan masa lalu, dan saya dapat memastikan bahwa turnamen Dewa Memasak tahun ini telah mengumpulkan paling banyak ahli, dan itu juga yang terkuat. Jejak keraguan melintas di mata Liu Wanshi. Gadis kecil itu sedikit khawatir. Dia khawatir dia tidak akan bisa memenangkan kejuaraan dan dia akan mengecewakan Patriark. Bagaimanapun, dia masih anak-anak dan belum mengalami pertempuran besar. Mengetahui bahwa ada banyak ahli dalam kompetisi God of Kukri tahun ini, tidak dapat dihindari bahwa dia kurang percaya diri. Gadis kecil, Jun Changqiao melihatnya dan menyemangati, yang bisa mengalahkanmu bukanlah lawanmu, tapi dirimu sendiri. Jadi apapun yang terjadi, kamu harus percaya bahwa kamu adalah yang terkuat. Liu Wanshi mengepalkan tinju kecilnya dan berkata, saya akan bekerja keras dan tidak mempermalukan sekte ini. Ayo pergi. Jun Changqiao menjentikkan jarinya dan membawa semua orang ke kota Kekaisaran Sage Agung. Saudara Qian, bisnis apa yang dilakukan keluargamu? Tidak banyak bisnis, hanya beberapa tambang dan real estate. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan sekte sepanjang masa? Yah, aku tidak punya rencana untuk bergabung dengan sekte untuk saat ini. Beberapa hari kemudian, Jun Changqiao memasuki negara bagian tengah dan berjalan di jalan resmi menuju kota Kekaisaran. Dewa Memasak mengirim muridnya untuk berpartisipasi dalam turnamen Dewa Memasak. Tidak diragukan lagi dia akan menjadi juara. Mungkin bukan itu masalahnya, kan? Saya mendengar bahwa banyak pewaris juara turnamen berpartisipasi, dan kekuatan mereka mungkin tidak kalah dengan murid Dewa Memasak. Petik 2. Di jalan, banyak seniman bela diri berdiskusi. Jelas, mereka juga menuju ke kota Kekaisaran untuk menonton turnamen Dewa Memasak yang akan datang. Meskipun seni kuliner tidak mainstream di benua bintang jatuh, sebagai turnamen kuliner paling mulia, tetap akan menarik perhatian banyak orang. Adik laki-laki, saya khawatir Anda tidak tahu, tetapi murid Dewa Memasak, Song Bao,
membuat hidangan naga dan Phoenix di turnamen seni kuliner negara bagian Radiant Timur. Setelah disajikan, ada fenomena alam seperti jika seekor naga dan Phoenix melayang-layang di langit. Kata seorang seniman bela diri. Ketika Jun Changqiao mendengar ini, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Bahkan memasak hidangan pun bisa menyebabkan fenomena alam. Ini pasti halusinasi Taixuan. Ada hal seperti itu. Para seniman bela diri yang bergegas di jalan juga terkejut. Orang itu berkata, ketika 10 juri melihat fenomena alam, mereka bahkan tidak merasakannya dan langsung memberikan gelar juara kepada murid dewa memasak. Memasak bukanlah memurnikan pil, tetapi dapat menyebabkan fenomena alam. Ini luar biasa. Itu normal. Lagi pula, selama turnamen dewa memasak, hidangan yang dibuat oleh dewa memasak akan menyebabkan fenomena alam. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk disebut sebagai murid dewa memasak. Kepala keluarga, Liu Wanxi berkata dengan sedih, saya merasa semakin tidak percaya diri. Jangan terlalu banyak berpikir, Jun Changqiao berkata, kamu yang terbaik. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa pria bernama Song Bao memang sedikit luar biasa, muridnya memiliki resep Cina dan tahu semua jenis masakan. Bukan tidak mungkin untuk menang. Apalagi, seni kuliner bersaing dalam warna, aroma, dan rasa. Perilaku semacam ini yang menyebabkan fenomena alam benar-benar mencolok dan benar-benar menyimpang dari jalur memasak. Kota kekaisaran senior yang hebat. Ini adalah kedua kalinya Jun Changqiao di sini, jadi ketika dia memasuki kota dan melihat pemandangan yang ramai, dia tidak menunjukkan kejutan apapun. Jun Patriark, Tuan Kota Han, yang berdiri di menara kota, berkata, mengapa kamu di sini lagi? Mereka berdua sekarang adalah kenalan lama. Jun Changqiao tersenyum dan berkata, saya membawa murid saya untuk berpartisipasi dalam turnamen dewa memasak. Saya mengerti. Tuan Kota Han berkata, apakah kamu punya tempat tinggal? Aku berencana mencari penginapan untuk menginap. Jun Patriark, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal di mansion Tuan Kotaku. Ini, baiklah kalau begitu. Tuan Kota Han hampir jatuh dari menara kota. Saya hanya mengatakannya dengan santai, dan dia benar-benar menyetujuinya tanpa malu-malu. Jangan sopan kepada Jun Patriark, karena orang ini pasti tidak akan sopan. Mansion Tuan Kota, halaman belakang. Jun Changqiao berjalan di jalan setapak di samping kolam ikan dan berkata, Jun sangat puas dengan tempat yang diatur oleh Tuan Kota Han. Petik 2, Tuan Kota Han tidak mengatakan apa-apa. Jika dia dengan sopan mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan jamuan makan, apakah dia cukup tak tahu malu untuk bebas? Ngomong-ngomong, Jun Changqiao duduk di paviliun kecil dan berkata, turnamen dewa memasak ini telah menarik banyak perhatian. Apakah Tuan Kota Han berencana untuk menyiarkannya secara langsung? Tuan Kota Han menggelengkan kepalanya dan berkata, turnamen dewa memasak diselenggarakan bersama oleh beberapa keluarga di kota. Itu tidak ada hubungannya denganku. Saya mengerti. Jun Changqiao menyesap teh dan berkata dengan serius, Tuan Kota Han, saya pikir ini adalah peluang bisnis untuk menghasilkan uang. Peluang bisnis untuk menghasilkan uang. Tuan Kota Han bingung. Jun Changqiao berkata, di benua bintang jatuh, meskipun seni bela diri adalah arus utama, orang masih harus makan, jadi pertunjukan makanan pasti akan populer. Kami dapat menyiarkannya secara langsung dengan susunan. Mulut Tuan Kota Han berkedut dan berkata, Arai membutuhkan tenaga dan sumber daya material untuk diaktifkan. Bagaimana kita bisa menghasilkan uang darinya? Itu mudah. Jun Changqiao berkata, menarik investasi. Menarik investasi. Mari kita begini. Jun Changqiao berkata, kita dapat mengaktifkan susunan sebelum turnamen dimulai, dan kemudian dengan penuh semangat mempromosikan turnamen dewa memasak untuk menarik perhatian yang cukup, dan kemudian mengiklankan beberapa bisnis keluarga pada waktu yang tepat. Tuan Kota Han hampir memuntahkan teh di mulutnya. Berbicara tentang periklanan, dia tiba-tiba teringat perilaku tak tahu malu anak ini dalam pertempuran naga harimau untuk hegemoni. Tuan Kota, seorang pelayan datang untuk melaporkan, Tuan muda kedua dari keluarga Tang ada di sini untuk berkunjung. Jun Changqiao berkata sambil tersenyum, Tuan Kota Han, jika Anda bersedia menggunakan susunan untuk menghasilkan uang, saya pikir Tuan muda Tang akan bersedia membayar sejumlah besar biaya iklan. Ketika Jun Changqiao memasuki kota kekaisaran Sage besar, Tang Ren menerima berita itu. Dia awalnya berencana untuk mengambil rumah sebelumnya untuk dia tinggali, tetapi pada akhirnya, Tuan Kota Han selangkah lebih maju darinya. Rebut pantatku, saya hanya bertanya dengan santai, dan dia setuju tanpa ragu-ragu. Tuan Kota Han, Jun Patriark.
Tang Ren dibawa ke paviliun kecil oleh seorang pelayan dan membungkuk dengan anggun. Jun Changqiao berkata, Tuan Muda Tang datang pada waktu yang tepat. Jun dan Tuan Kota Han memiliki masalah bisnis untuk didiskusikan denganmu. Oh, Tang Ren segera menjadi tertarik dan berkata, saya ingin mendengar detailnya. Jun Changqiao mulai menjelaskan, pada saat ini, dia sepertinya bukan tamu, tetapi pemilik mansion Tuan Kota. Adapun Tuan Kota Han, dia duduk di samping dan mendengarkan dengan amat. Dia berpikir, orang ini tidak hanya tahu cara beriklan, dia juga tahu cara berbisnis. Begitulah, setelah Jun Changqiao selesai berbicara, dia menyesap teh dan berkata, Tuan Muda Tang, apakah Anda tertarik untuk mengiklankan bisnis Anda di formasi? Tentu saja aku tertarik. Tang Ren bahkan tidak mempertimbangkannya. Sebelumnya, dalam pertempuran naga dan harimau untuk hegemoni, metode periklanan gila Jun Changqiao membuatnya sangat iri. Dia juga berpikir bahwa jika toko pil miliknya juga bisa diiklankan, itu pasti akan menarik banyak perhatian. Tuan Kota Han, Jun Changqiao berkata, Tuan Muda Tang telah setuju, Anda dapat mendiskusikan biaya iklan. Antusiasme pria ini bermula dari dua hal. Pertama, semakin tinggi penjualan toko pil Tuan Muda Tang di bawah pengaruh iklan, semakin banyak uang yang akan dia dapatkan. Kedua, kompetisi God of Kukri akan disiarkan langsung. Jika Liu Wanxi memenangkan kejuaraan, itu juga akan meningkatkan reputasi sekte. Terus terang, selama susunan proyeksi diaktifkan, itu pasti akan bermanfaat baginya. Tuan Kota Han, jika Anda mengizinkan saya untuk mengiklankan toko pil Tang di formasi, Tang ini bersedia membayar 100.000 batu roh sebagai biaya iklan. Baik, Tuan Kota Han langsung setuju. Meskipun butuh banyak tenaga dan sumber daya untuk mengaktifkan susunan proyeksi, itu tidak layak disebutkan di depan 100.000 batu roh. Apalagi, Jun Changqiao baru saja mengatakan bahwa mereka tidak hanya bisa merekrut satu orang. Keluarga bisnis lain mungkin datang untuk beriklan, dan pada saat itu, mereka juga dapat memperoleh biaya iklan dari mereka. Itu adalah Wu Sheng. Sama seperti itu, dia perlahan disesatkan oleh Jun Changqiao. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa jika pertempuran naga harimau untuk hegemoni di alam bawah masih diadakan di kota kekaisaran, iklan di formasi pasti akan terbang kemana-mana. Setelah iklan diselesaikan, Castellan Han segera pergi mengunjungi keluarga yang menyelenggarakan kompetisi Dewa Masak. Ketika keluarga mengetahui bahwa Castellan akan menyiarkan kompetisi secara langsung, mereka semua menyatakan dukungan mereka. Bagaimanapun, itu bisa meningkatkan popularitas kompetisi. Tuan Muda Tang, Jun Changqiao berbisik, apakah ada wanita cantik? Hah? Tang Ren tercengang dan segera mengerti apa yang dimaksud Jun Patriark, jadi dia berkata, ya. Apakah itu banyak? 2, 10, terlalu sedikit. Petik 2, petik 2. Tang Ren bergumam pada dirinya sendiri, apakah Jun Patriark sekuat itu? Anda bahkan tidak bisa memuaskan 10 wanita cantik. Petik 2. Bagaimana dengan ini? Jun Changqiao berkata, panggil semua wanita cantik, semakin banyak semakin baik. Akan lebih baik jika mereka bisa bernyanyi dan menari dengan baik. Baik, Tang Ren buru-buru bertindak. Tetapi diam-diam, dia berpikir, jika saya menemukan beberapa ratus wanita cantik, dapatkah tubuh Jun Patriark mengambilnya? Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Petik 2, karena dia menyukai hal semacam ini, dia harus memuaskannya. Tang Ren cukup efisien. Saat senja, ratusan wanita cantik yang mempesona berkumpul di luar halaman tempat Jun Changqiao tinggal sementara. Castellan Han, yang baru saja bergegas kembali, melihat ini dan berkata, Tuan Muda Tang, mengapa ada begitu banyak wanita? Mereka di sini untuk melayani Jun Patriark. Tang Ren tersenyum dan berkata dengan suara rendah. Castellan Han tercengang, itu normal bagi pria untuk menyukai wanita, tetapi untuk menemukan begitu banyak sekaligus, bukankah dia takut tubuhnya akan runtuh? Berderak, pintu terbuka, dan Jun Changqiao, yang berpakaian putih, berjalan keluar. Dia dengan hati-hati melihat ratusan wanita cantik dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk, tidak buruk. Tang Ren menangkupkan tangannya dan berkata, aku tidak akan mengganggu Jun Patriark. Tang ini akan pergi duluan. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata. Setelah Tang Ren pergi, Castellan Han berkata dengan serius, Jun Patriark dapat dianggap muda dan menjanjikan. Han ini berharap dia dapat mengendalikan kehidupan pribadinya dan tidak membahayakan vitalitasnya. Terlepas dari iklan gila dan pembajakan formasi yang tidak sah, dia masih mengagumi pemuda ini. Jangan khawatir, Castellan Han. Jun Changqiao berkata, Jun selalu sangat terkendali. Sistem bisa bersaksi, pembaca juga bisa bersaksi.
Tapi Castellan Han tidak berpikir begitu. Lagi pula, jika dia menemukan beberapa ratus wanita cantik sekaligus, akan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa keluar dari kamarnya keesokan harinya. Karena itu masalahnya, Castellan Han berkata, Han ini tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kecantikan, Jun Changqiao bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, sudah waktunya untuk mulai berbisnis. Hari berikutnya, Castellan Han bangun lebih awal untuk menikmati pemandangan di jalan kecil. Dia melihat Jun Changqiao duduk di paviliun kecil dan terkejut, kamu masih bisa bangun lebih awal setelah bermain sepanjang malam. Mendesah, itu bagus untuk menjadi muda. Castellan Han. Jun Changqiao membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, selamat pagi. Castellan Han tersenyum dan berkata, Jun Patriark sangat energi hari ini, kamu pasti bersenang-senang kemarin. Jangan menyebutkannya, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hampir mati karena kelelahan. Petik 2, Sudut mulut Castellan Han berkedut. Benar. Jun Changqiao berkata, kapan Castellan Han berencana mengaktifkan formasi? Jun Patriark memutuskan, hari ini. Oke, saat keduanya mengobrol, Tang Ren masuk. Melihat wajah berseri-seri Jun Changqiao, dia diam-diam mengagumi, dia sangat kuat. Tuan Muda Tang, kami telah memutuskan untuk mengaktifkan formasi proyeksi hari ini untuk mempromosikan toko Tang Ji Elixir, kata Castellan Han. Tang Ren tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Jun Changqiao berdiri, menunjuk ke ruang hijau di kejauhan, dan berkata, ayo lakukan di sini. Di sini, Castellan Han dan Tang Ren bingung. Jun Changqiao berjalan mendekat, dan sesuai dengan metode yang diajarkan Zhen Dejun kepadanya, membuat formasi mengambang kecil, dan berkata, Castellan Han, saya telah berkomunikasi dengan formasi proyeksi Anda dapat membiarkan mereka mengaktifkannya. Ya, Castellan Han mengirim transmisi suara ke orang-orang di Arai Hall. Berdengung. Dalam sekejap, formasi proyeksi di kota kekaisaran muncul, dan layar cahaya seperti cermin juga muncul di atas kota-kota di berbagai provinsi. Formasi proyeksi kota kekaisaran Sage besar telah diaktifkan sedikit lebih sering baru-baru ini. Aku punya firasat buruk, tepat ketika seniman bela diri dari seluruh benua sedang berdiskusi, tentu saja, wajah yang dikenalnya muncul di layar, dan berkata sambil tersenyum, rekan sebangsa, kita bertemu lagi. Pada saat ini, hanya ada satu kata yang mewakili suasana hati para seniman bela diri di seluruh benua. Turnamen Dewa Memasak ke-49 akan segera dimulai, dan formasi proyeksi akan disiarkan secara langsung sepanjang hari. Tolong nantikan itu. Turnamen ini disponsori oleh Sake of All Times dan Tang Ji Elixir Store saya. Sekte sepanjang masa, mewarisi warisan zaman kuno, adalah pilihan terbaik dalam hidupmu. Jika seorang pria ingin menjadi kuat, dia harus memakan harta karun ginjal. Di mana saya bisa membelinya? Toko Tang Ji Elixir. Petik 2. Seluruh benua. Lanjut. Jun Changqiao berkata, silakan nikmati pertunjukan tarian yang dibawakan oleh Shengxi Tangle Group. Grup gadis Shengxi Tang, Tang Ren dan Castellan Han saling memandang, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tepuk. Setelah keluar dari kamera, Jun Changqiao bertepuk tangan, hanya untuk melihat seorang wanita bercadar berjalan dengan langkah anggun. Tepuk. Sistem suara yang dimodifikasi secara ajaib dihidupkan, dan ritme dinamis terdengar. Keindahan terselubung menari mengikuti irama, dan saat musik mencapai titik tertinggi, lebih banyak wanita cantik muncul di depan kamera dan menari. Mereka terkadang berbaris dan terkadang berserakan, dan itu cukup memukau dari layar cahaya. Tang Ren dan Castellan Han benar-benar tercengang. Iklan, bisa dilakukan seperti ini. Bisakah itu dilakukan seperti ini? Di akhir lagu, keindahan secara bertahap berkumpul bersama, dan bait panjang muncul di tangan mereka dari udara tipis. Dari kamera, itu tampak seperti burung merak yang merentangkan ekornya. Kata-kata, toko Tang Ji Elixir, tertulis di bait. Wanita yang berdiri di posisi tengah dengan lembut melepas cadarnya, memperlihatkan wajah cantiknya, dan berkata dengan suara manis, selamat datang di Tang Ji Elixir Store untuk membeli eliksir. Wosh! Layar cahaya dari semua negara bagian dan kabupaten menjadi hitam dalam sekejap. Jun Changqiao memberi isyarat dan tersenyum, terima kasih atas kerja kerasmu, nona-nona cantik. Terima kasih, Castellan. Jun telah merekam adegan ini melalui formasi proyeksi, dan itu dapat disiarkan sepanjang hari. Castellan Han dan Tang Ren membuka mulut mereka, dan ekspresi mereka sangat menarik. Mereka bersumpah bahwa semua yang mereka lihat hari ini telah sepenuhnya membalikkan pandangan dunia mereka.
Jun Changqiao cukup lelah kemarin karena dia menghabiskan sebagian besar malamnya mengajar sekelompok wanita cantik cara menari. Tarian yang dia ajarkan berbeda dari yang ada di benua bintang jatuh. Dengan iringan musik yang dinamis, itu memiliki dampak visual dan pendengaran yang luar biasa. Setelah Tuan Kota Han dan Tang Ren melihatnya, mereka tertegun untuk waktu yang lama. Jenis tarian yang berbeda ini, metode periklanan semacam ini, benar-benar tak terbayangkan. Bukan hanya mereka berdua, setelah melihat sekelompok wanita cantik menari, semua prajurit di benua itu tercengang. Metode periklanan modern semacam ini, untuk masyarakat kuno, jelas berdampak pada pandangan dunia semua orang. Itu sama dengan kata-kata Jun Changqiao. Beradaptasi dengan benua bintang jatuh bukanlah karakterku. Saya akan membiarkan benua bintang jatuh beradaptasi dengan saya. Menggunakan susunan proyeksi untuk melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun, Jun Changqiao secara pribadi mengubah dunia. Adapun apakah dia bisa mengubahnya atau tidak, itu tidak lagi penting karena dia sudah melakukannya. Luar biasa, Tuan Kota Han berkata dengan kekaguman yang tulus. Dia harus mengakui bahwa cara Jun Changqiao mengiklankan toko Tangji Elixir dengan sekelompok wanita cantik sangat mengagumkan. Setidaknya dia langsung mengingatnya. Tidak mengingatnya, bahkan ada gambar yang direkam. Dong dong, dong dong dong. Musik dinamis ditransmisikan, dan sekelompok wanita cantik menari di layar cahaya. Itu mulai berputar tanpa henti dan mulai mencuci otak. Prajurit yang sibuk kadang-kadang akan melihat ke atas dan melihatnya. Beberapa bahkan akan dengan sabar menontonnya berulang kali. Tentu saja, beberapa prajurit mungkin tidak menonton iklan, tetapi hanya menonton tarian cantik. Musik dan tarian tradisional semacam ini pada pandangan pertama tidak tampak seperti ikan atau unggas, tetapi setelah lama dibombardir dan secara bertahap menjadi kebiasaan, semakin mereka menontonnya, semakin mereka merasakannya. Hanya dalam satu hari, iklan grup gadis Tang Zaman berkembang diputar ratusan kali di layar ringan. Di gang-gang berbagai kota, selalu ada anak kecil yang menirukan tarian dalam iklan tersebut. Beberapa anak bahkan belajar menyanyi, dan nyanyian mereka agak mirip. Tanpa keraguan, perilaku Jun Changqiao secara halus mengubah generasi muda. Ketika saatnya tiba, tidak aneh jika mereka berkembang menjadi menyanyi dan menari. Pada hari kedua iklan, efeknya tercermin. Banyak prajurit secara tidak sadar akan memikirkan toko Tangji Elixir ketika mereka pergi untuk membeli ramuan dan secara tidak sadar akan masuk. Tuan muda, pada malam hari, kepala penjaga toko yang bertanggung jawab atas toko pil obat kota Kekaisaran datang untuk melaporkan, volume penjualan toko pil obat kota telah meningkat sekitar 30% dibandingkan dengan masa lalu. Sangat banyak, Tang Ren sangat gembira, menghabiskan 100.000 batu roh buatan untuk beriklan terutama untuk memberikan wajah kepada Jun Patriark. Sekarang, sepertinya ada panen yang tidak terduga. Bukan hanya penjualan toko eliksir yang meningkat. Setelah beberapa hari pengeboman iklan, semua industri yang terkait dengan bisnis keluarga Tang meningkat ke berbagai tingkat. Keluarga Tang sudah terlibat dalam banyak industri. Di bawah dampak cuci otak, mereka secara alami akan mengubah pola pikir konsumen orang lain. Meski hanya sebagian kecil, keuntungan yang didapat sangat besar. Selama pertemuan rutin keluarga Tang, Penatua Tang memuji Tang Ren di depan semua orang. Semakin dia melihat cucunya ini, semakin dia menyukainya. Namun, keturunan langsung dan paman yang memiliki ambisi untuk posisi patriark menjadi waspada. Klan ini yang telah diabaikan pada awalnya tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Apalagi dia telah dipuji oleh lelaki tua itu di depan umum berkali-kali, yang membuat mereka merasakan krisis. Di paviliun kecil di halaman belakang istana Tuan Kota, Tang Ren tanpa sadar menghela nafas. Tuan muda Tang, mengapa kamu menghela nafas? Jun Changqiao bertanya. Tang Ren berkata dengan getir, baru-baru ini, lelaki tua itu memujiku di pertemuan keluarga. Sangat bagus, kata Jun Changqiao. Tang Ren menggelengkan kepalanya dan berkata, sepupu dan paman telah berjuang untuk posisi patriark untuk waktu yang lama. Selama periode waktu ini, lelaki tua itu sering memuji saya di depan orang lain, jadi saya pasti akan menjadi sasaran mereka. Jun Changqiao menyesap teh dan berkata, mungkin lelaki tua itu menguji Anda untuk melihat apakah Anda dapat menahan penargetan klan Anda. Ini, Tang Ren tercengang. Jun Changqiao berkata, orang tuamu telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, dan telah berjalan lebih banyak nasi daripada yang kita makan. Jika dia tidak memiliki rencananya sendiri, bagaimana dia bisa menstabilkan kerajaan bisnis yang besar? Tang Ren terdiam. Jun Changqiao melanjutkan, pria sejati tidak takut pada tantangan apapun.
Gunakan tindakanmu untuk membuktikan kepada lelaki tua itu bahwa patriark berikutnya pasti adalah kamu. Tetapi, Tang Ren berkata dengan cemas, sepupu dan paman kuat, saya khawatir mereka akan bergabung untuk menargetkan saya. Dalam hal bisnis, dia membual bahwa dia tidak lebih lemah dari yang lain di klan yang sama, tetapi dia takut pihak lain akan memainkan beberapa skema yang curang. Tuan Muda Tang, Jun Changqiao berkata, Jun akan selalu berada di sisimu. Dia telah menyatakan posisinya dan berdiri di sisi yang sama. Faktanya, dari sudut pandang Jun Changqiao, dia secara alami berharap Tang Ren dapat mengambil alih posisi patriark keluarga Tang. Lagi pula, akan lebih mudah bagi mereka untuk bekerja sama dan menghasilkan uang di masa depan. Selain itu, selama periode kontak ini, kinerja pihak lain sangat bagus, dan dia adalah teman yang layak untuk dibuat. Jika dia benar-benar ingin bersaing untuk posisi patriark, dia bersedia membantu sebanyak yang dia bisa. Tang Ren menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, Jun Patriark. Dengan dukungan sekte seperti itu dengan potensi tak terbatas, dia tiba-tiba memiliki banyak kepercayaan diri. Jun Changqiao berkata, tidak perlu berterima kasih padaku, membantu Tuan Muda Tang juga membantu diriku sendiri. Tang Ren terkejut, dan kemudian dia langsung tertawa. Dia menyukai cara berbicara yang terbuka dan lugas seperti ini. Tentu saja, Tang Ren juga tahu, kata-kata Jun Changqiao memberitahunya bahwa jika itu bisa memberinya manfaat, dia pasti akan membantu sampai akhir. Iklan girl group Tang zaman keemasan masih membombardir layar terang sepanjang hari, dan dampaknya semakin meningkat dari hari ke hari. Bisnis toko pil keluarga Tang berkembang pesat dari hari ke hari. Tang Ren mulai fokus pada ekspansi dan berusaha untuk mekar di daratan. Dia tidak hanya ingin mengoperasikan pil, tetapi dia juga mulai melibatkan herbal dan biji, berharap untuk mencapai perkembangan yang seimbang. Keuntungan keluarga Tang adalah batu roh, tetapi kerugiannya adalah industri tunggal. Tujuan Tang Ren sangat sederhana, untuk mengembangkan industri keluarga ke arah yang beragam dan benar-benar merobek label batu roh keluarga Tang di masa depan. Masih ada lebih dari setengah bulan sebelum turnamen Dewa Memasak. Jun Changqiao cukup bosan tinggal di City Lord's Mansion, jadi dia sesekali mengajak Yao Mengying berbelanja. Jun Patriark, pada hari ini, tepat ketika dia berjalan keluar dari toko inti kristal, beberapa pria kekar menghalangi jalannya dan berkata, Tuan Muda kami mengadakan perjamuan di restoran Yihong, saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk pergi. Tuan Muda, kata Jun Changqiao, pria parubaya itu berkata, Tuan Muda keluarga Tang Tangli. Oh. Jun Changqiao berkata dengan terkejut, dia hebat, bahkan jika dia tidak punya waktu, dia harus meluangkan waktu. Saudari junior, mengapa kamu kembali sendirian, di mana Patriark? Patriark diundang ke restoran Yihong. Restoran Yihong, itu rumah bordil, bagaimana bisa Patriark pergi ke tempat seperti itu? Petik 2. Aku mencoba menghentikannya, tetapi Master Sekte bersikeras untuk pergi. Dia bahkan dengan sengaja menyuruhku pergi. Jika aku tahu, aku akan memanggil kakak senior. Restoran Yihong, salah satu rumah bordil kelas atas di Great Sage Imperial City. Pada saat ini, di pintu kotak kehidupan mabuk, 4 wanita terkemuka ditinggalkan di luar, masing-masing dengan ekspresi yang lebih menarik daripada yang terakhir. Tuan Muda Tang, Jun Changqiao duduk di dalam dan berkata, karena ini adalah diskusi, agak tidak pantas membiarkan mereka tinggal di sini, kan? Itu tidak pantas, itu tidak pantas. Tang Li tersenyum, lalu menatap King Mei, Zulan, dan 2 gadis lainnya. Yang terakhir membungkuk sedikit dan mundur, bergumam di dalam hatinya, aku tidak menyangka penguasa sekte abadi menjadi munafik seperti itu. Jika mereka tahu bahwa Jun Gouseng tidak hanya acuh tak acuh terhadap sekelompok wanita cantik, tetapi juga mengajari mereka menari di tengah malam, mereka tidak akan menganggapnya sebagai seorang munafik, tetapi sebagai seorang idiot. Setelah 4 karakter utama pergi, Jun Changqiao berkata, Tuan Muda Tang, mengapa Anda mencari kursi ini? Tang Li sedikit mengernyit. Sebagai Tuan Muda generasi ketiga dari keluarga Tang, dia telah berteman dengan banyak patriark dari sekte-sekte besar. Tidak ada yang berani menyebut dirinya kursi ini. Faktanya, Jun Changqiao telah lama menyebut dirinya kursi ini. Beberapa pembaca cenderung memperlakukan ini sebagai titik racun di awal artikel dan mundur. Tapi dia sudah terbiasa. Namun, terkadang itu juga tergantung pada orang dan tempat. Misalnya, di depan Tang Ren dan Tuan Kota Han, dia akan menyebut dirinya Jun, yang akan membuatnya tampak lebih ramah. Adapun patriark atau musuh lainnya, dia pasti akan menyebut dirinya kursi ini. Di depan Tang Li, dia menyebut dirinya kursi ini.
Ini berarti bahwa Jun Changqiao tidak memperlakukan orang ini sebagai teman. Itu bukan karena dia berada di tim Tang Ren, tetapi karena ketika pria parubaya yang datang untuk mengundangnya memanggilnya Tuan Muda Tang, Tang Li, sikap dan suaranya hampir sama sombongnya dengan Li Tiantian. Dengan perilaku seperti ini, tuannya pasti sangat arogan. Tentu saja, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Tuan Muda Tang yang berkulit putih ini. Meskipun pihak lain sangat lembut, kesombongan di antara alisnya tidak bisa ditekan. Kerjasamanya dengan Tang Ren sangat rahasia, dia pasti tidak tahu. Hari ini dia mengambil inisiatif untuk mengundangnya karena sekte itu menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Tentu saja, dia menebak dengan benar. Tang Li tersenyum dan berkata, Jun Patriark masih muda dan menjanjikan, dan sekte tersebut juga baru-baru ini menjadi terkenal. Tuan muda ini sangat mengaguminya. Hari ini saya mengundangnya, hanya berharap untuk berteman. Jika Jun Changqiao mengundangnya ketika dia sangat membutuhkan mitra bisnis, dia pasti akan menganggapnya serius. Tapi sekarang, dia hanya memperlakukannya sebagai rasa hormat dan tidak membawanya ke hati sama sekali. Jun Changqiao berkata dengan agak canggung, kursi ini agak malu membiarkan Tuan Muda Tang menghabiskan uang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tang Li tersenyum dan berkata, biaya kecil ini, Tuan Muda ini tidak akan peduli. Dalam hal itu, Jun Changqiao mengambil menu di sebelahnya dan berkata, Jun, maukah kamu memesan sekarang? Silahkan, Tang Li tersenyum, jangan memilih. Jun Changqiao meletakkan menu dan berkata, beri aku masing-masing. Ekspresi Tang Li membeku ketika dia berkata, setidaknya ada 100 jenis makanan di menu ini. Bisakah Jun Patriark memakan semuanya? Aku pasti tidak akan bisa memakannya. Jun Changqiao berkata, namun, jika dipasangkan dengan beberapa toples anggur paling mahal, seharusnya tidak ada masalah. Sudut mulut Tang Li berkedut. Lupakan, Jun Changqiao berkata, melihat ekspresi tertekan Tuan Muda Tang, hanya semangkuk nasi dan beberapa lauk saja sudah cukup. Tidak, Tang Li buru-buru berkata, karena Jun Patriark bisa makan, Tuan Muda ini dengan senang hati akan meminjamkanmu. Dia memandang wanita tua yang sedang menunggu di samping dan berkata, penjaga toko Sin, beri saya satu dari setiap hidangan di restoran Anda. Ya, Tuan Muda Tang. Tepat ketika penjaga toko Sin hendak pergi, Jun Changqiao bertanya, jika kita tidak bisa menyelesaikannya, bisakah kita mengambilnya? Petik 2, Tang Li hampir jatuh ke tanah. Kakak, jangan memesan terlalu banyak jika Anda tidak bisa menyelesaikannya. Apa arti dari takeaway? Tetap, Tuan Muda ini tidak kekurangan uang, jadi kamu menyia-nyiakannya. Penjaga toko Sin tersenyum dan berkata, karena Anda adalah teman Tuan Muda Tang, tentu saja Anda dapat mengambilnya. Oh, Jun Changqiao menjawab dan menatap Tang Li, aku masih punya murid yang belum makan. Kamu tidak keberatan membiarkan dia datang, kan? Tang Li dengan sopan berkata, saya tidak keberatan. Tidak lama kemudian, Raja Ungu menerima pesan dari Patriark dan bergegas mendekat. Dia duduk dan matanya langsung melebar karena ada banyak piring yang ditumpuk di meja bundar besar. Hal yang paling berani adalah, karena tidak ada tempat untuk meletakkannya, banyak pelayan berdiri di samping dengan masing-masing 2 piring. Ini, apa yang terjadi? Si Huan, Jun Changqiao berkata, kamu sudah lama tidak makan sejak kamu bergegas dari sekte ke kota kekaisaran. Karena Tuan Muda Tang mentraktirmu makan, jangan malu-malu dan makanlah sepuasnya. Dia mentransmisikan, makan semuanya. Jika tidak cukup, minta lebih banyak. Petik 2, Raja Ungu sedikit bingung, tetapi karena Patriark berkata demikian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan malu. Tang Li berkata, tolong. Peng. Begitu dia mengatakan itu, pakaian Raja Ungu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan celana dalam merahnya. Perubahan mendadak itu sangat mengejutkan Tuan Muda Tang sehingga dia hampir jatuh dari kursinya. Ekspresi Jun Changqiao runtuh. Dia bahkan membobol bajunya hanya untuk makan. Orang ini benar-benar putus asa, dia tidak bisa disembuhkan. Jun Patriark, muridmu ini, ekspresi Tang Li juga sangat menarik. Lagi pula, orang-orang dari klan besar lebih berbudaya. Perilaku telanjang semacam ini benar-benar tidak pantas. Jun Changqiao berkata, Tuan Muda Tang, tolong jangan pedulikan dia. Muridku ini suka makan telanjang. Petik 2, Tang Li pingsan, sungguh rasanya yang enak. Raja Ungu benar-benar mengabaikan tatapan aneh orang lain. Dia mengambil beberapa hidangan daging di depannya dan mulai melahapnya. Meskipun rasanya jauh dari Liu Wanxi, itu setidaknya lebih baik daripada daging mentah.
Dia masih bisa menyelesaikannya. Jangan hanya makan, minumlah anggur. Jun Changqiao berkata, setidaknya puluhan ribu tael per toples. Ya, Raja Ungu makan dengan kedua tangan. Dengan satu tangan memegang nasi dan tangan lainnya memegang toples anggur, dia mengambil kesempatan untuk meneguk beberapa suap. Jika manusia makan begitu banyak, mereka pasti tidak akan bisa menghabiskannya. Tetapi sebagai binatang buas, selama dia makan tanpa menahan diri, dia bisa membersihkan seluruh restoran Yihong. Melihatnya makan dengan sangat bahagia, Jun Changqiao juga lapar. Karena itu, dia mengabaikan statusnya sebagai patriark dan mulai melahap makanan. Jadi, pemandangan yang muncul di ruang pribadi adalah Tang Li menatap dengan mata lebar. Mereka berdua melahap makanan seperti tornado menyapu awan. Jun, patriark, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tunggu sampai aku kenyang sebelum kita bicara. Baik, Tang Li tidak mengatakan apa-apa lagi. Setengah jam kemudian, piring yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk di atas meja. Bahkan tidak ada jejak minyak pada mereka. Mereka telah menyelesaikan semuanya. Adapun anggur yang harganya puluhan ribu tael per toples, mereka juga telah meminum 5 atau 6 toples. Petik 2, Wajah Tang Li berkedut. Meskipun dia tidak kekurangan uang, makan dan minum di restoran Yihong yang sangat mahal pasti akan menghabiskan banyak uang ketika tagihan diselesaikan. Uang orang kaya tidak datang begitu saja, jadi pasti akan sangat menyakitkan. Bersendawa, Jun Changqiao bersandar di kursinya dan bersendawa. Kemudian, dia menggigit tusuk giginya dan berkata, terima kasih atas keramahan Anda, Tuan Muda Tang. Tang Li tidak melupakan etiketnya dan tersenyum sakit hati. Dia masih menatap murid sekte sepanjang masa dari sudut matanya. Orang ini makan paling banyak, tetapi dari kelihatannya, dia hanya setengah kenyang. Kepala keluarga, Raja Ungu berkata, bisakah saya memesan lebih banyak? Ini, Jun Changqiao memandang Tang Li dan berkata, itu akan tergantung pada Tuan Muda Tang. Suasana hati Tang Li saat ini hanya bisa digambarkan sebagai omong kosong. Tetapi untuk menunjukkan kemurahan hatinya, dia hanya bisa memaksakan senyum dan berkata, tolong bantu dirimu sendiri. Masing-masing hanya satu. Ingat, bawa 4 toples anggur, kata Jun Changqiao. Karena ada yang mengobati. Berdasarkan prinsipnya, dia akan makan sebanyak yang dia bisa dan tidak akan menahan diri. Setengah jam kemudian, Raja Ungu mencengkeram perutnya dan menguap, aku kenyang. Piring-piring di atas meja di depannya menumpuk setinggi 1 meter, dan toples anggur kosong berserakan di lantai. Ini benar-benar tidak sopan sama sekali. Dahi Tang Li dipenuhi keringat, tetapi dia juga merasa lega. Jun, patriark, dia tersenyum, tuan muda ini selalu suka berteman dengan pahlawan dunia, jadi saya harap kita bisa tetap berhubungan. Memperlakukannya untuk makan adalah hal yang kedua, tujuan sebenarnya adalah untuk berteman. Bahkan jika dia tidak akan membantunya untuk saat ini, itu mungkin berguna di masa depan. Jun Changqiao berkata, berdasarkan hubungan saya dengan tuan muda kedua keluarga Tang, saya secara alami akan tetap berhubungan dengan tuan muda tertua keluarga Tang. Tuan muda kedua keluarga Tang. Senyum Tang Li berangsur-angsur membeku. Jun Changqiao berkata dengan heran, apakah tuan muda Tang tidak mengenal Tang Ren? Sepupu tuan muda ini secara alami mengenalnya. Tang Li berkata, tapi, hubunganmu. Teman-teman, Jun Chang tersenyum dan berkata, jenis yang sangat besi. Wajah Tang Li menjadi jelek. Tahun itu di keluarga Tang, dia menghentikan sepupunya dan memberinya sekte sepanjang masa seolah-olah dia sedang memberi sedekah. Dia berpikir bahwa dengan kemampuan Tang Ren, yang paling bisa dia lakukan adalah berkunjung, dan keduanya tidak akan memiliki banyak hubungan. Hari ini, dia secara pribadi keluar, dan dia pasti akan bisa menghentikan sekte ini. Namun, pada akhirnya, mereka sudah menjadi teman, dan teman yang sangat dekat. Tang Li mengerti bahwa Jun Changqiao memberitahunya bahwa dia sudah bekerja sama dengan sepupunya. Orang-orang yang melakukan bisnis sepanjang tahun memiliki otak yang baik. Tuan muda Tang, Jun Changqiao berkata, sudah larut, jadi aku akan membawa muridku kembali dulu. Setelah mengatakan itu, dia membawa murid-muridnya dan pergi. Ketika dia sampai di pintu kamar, dia tidak lupa mengatakan dengan sangat sopan, terima kasih atas keramahan Anda. Petik 2, Tang Li dengan erat memegang cangkir anggur dan berkata dengan dingin, sepupu, aku masih meremehkanmu. Tuan muda Tang, penjaga toko Sin masuk dan berkata sambil tersenyum, total biayanya adalah 354.000 tael, dibulatkan menjadi 350.000 tael. Begitu mahal, ekspresi wajah Tang Li tidak bisa lagi dipertahankan. Manajer Sin berkata,
Tuan Muda Tang makan lebih dari 300 piring dan 10 botol anggur osmanthus. Oh, ngomong-ngomong, Jun Patriark juga membawa beberapa botol anggur bersamanya sebelum dia pergi. Dia berkata bahwa dia bisa menikmatinya di rumah. Retakan, cangkir anggur tiba-tiba pecah. Tang Li mengertakkan gigi dan berkata, Jun Changqiao, kamu sengaja mempermainkanku. Telah menemukan. Tapi sudah terlambat. Jun Changqiao tidak akan begitu disengaja jika orang-orang yang dia kirim lebih rendah hati saat mengundang orang. Kesimpulan, Tuan Muda Tang tidak memperlakukan mereka dengan gratis, dan Jun Patriark telah membebaskan mereka secara gratis. Rumah Tuan Kota. Jun Changqiao baru saja kembali ketika Tang Ren bergegas masuk dan bertanya, Tang Li mengundang Jun Patriark. Oke, jawab Jun Changqiao. Tang Ren menjadi gugup. Bagaimanapun, saudara sepupu tertuanya lebih baik daripada dia dalam mengikat orang. Kakak sepupumu yang tertua sangat antusias. Dia mentraktirku makan besar. Aku khawatir dia menghabiskan banyak uang, kata Jun Changqiao. Tang Ren berkata dengan getir, kakak sepupu tertua saya adalah yang paling dermawan dalam hal mengikat orang. Dia ingin berteman denganku, tapi aku sudah memberitahunya bahwa kita adalah teman yang sangat dekat. Aku pikir dia tidak akan mengganggu kita lagi, kata Jun Changqiao. Tang Ren sangat senang. Kakak Tang, Jun Changqiao berkata dengan serius, teruslah bekerja keras. Jangan mengecewakan Jun. Dia telah meletakkan semua kartunya di atas meja dengan Tang Li, yang berarti dia telah menempatkan semua taruhannya pada Tang Ren. Jika Tang Ren tidak bisa menjadi patriark berikutnya, dia pasti akan sangat tertekan. Terima kasih, Jun Patriark, atas kepercayaanmu. Tang Ren berkata, Tang ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Memiliki hak untuk menjual senjata dan pil surgawi adalah modalnya untuk mendapatkan pijakan di keluarga Tang. Selama dia mengelolanya dengan baik dan memimpin bisnis lain, dia pasti akan mendapatkan persetujuan orang tua itu. Iklan itu masih diputar liar, dan orang yang paling bahagia tidak lain adalah Tuan Kota Han. Ini karena banyak taipan bisnis di kota terus datang kepadanya, berharap untuk menempatkan bisnis mereka di jajaran proyeksi. Bisnis apotek Tangji sedang booming, dan banyak orang dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, pengusaha yang lihai tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang begitu besar. Itu mungkin, Tuan Kota Han berkata, tapi harganya mungkin sedikit mahal. Tuan Kota Han, tolong sebutkan harganya. 100.000 batu roh. Tidak masalah. Petik 2, petik 2. Mulut Tuan Kota Han sedikit berkedut, dan dia mengirimkan suaranya ke Jun Changqiao di belakangnya. Jun Patriark, apakah aku meminta terlalu sedikit? Tentu saja, Jun Changqiao mogok. Penjualan apotek Tangji meroket setelah iklan, dan keuntungan yang dihasilkannya jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan 100.000 batu roh. Tidak peduli apa, Anda harus meminta 200.000 batu roh. Mendesah. Tuan Kota Han berkata, bukankah itu karena aku tidak punya pengalaman? Memberitahu mereka, Jun Changqiao berkata, 100.000 batu roh hanya dapat disiarkan pada pagi dan siang hari. Jika Anda ingin menyiarkannya pada jam tayang utama, Anda harus meminta setidaknya 200.000, 300.000 batu roh. Ini, Tuan Kota Han sedikit malu, tetapi dia hanya bisa bertaruh. Karena itu, dia memberitahu mereka tentang iklan yang disiarkan dalam segmen. Pada akhirnya, maestro bisnis setuju dengan mudah. Ternyata menggunakan arai proyeksi untuk menghasilkan uang adalah hal yang sederhana. Kenapa dia tidak memikirkannya sebelumnya? Tuan Kota Han, seseorang berkata, bisakah kami mengiklankan bisnis kami seperti apotek eliksir Tangji? Tentu saja, Tuan Kota Han menambahkan, tapi kita harus membayar biaya tambahan. Senyum puas muncul di wajah Jun Changqiao. Dia tidak sengaja mengingatkannya. Tuan Kota Han telah tercerahkan dan tahu bagaimana memanfaatkan peluang bisnis. Mendesah, seorang Wu Sheng, sama seperti itu, dia dipengaruhi oleh Jun Changqiao dan menjadi sekuler dan dikomersialkan. Dia pasti menipu orang, tentu saja, dengan imajinasi Tuan Kota Han, dia hanya bisa menggunakan susunan proyeksi untuk mendapatkan biaya sewa. Perencanaan kreatif iklan masih akan dilakukan oleh Jun Changqiao. Batu roh yang diberikan oleh orang kaya secara alami akan jatuh ke sakunya. Kami tidak menerima hadiah tahun ini. Kami hanya menerima brokat. Meskipun anggur emasnya enak, jangan minum terlalu banyak. Cincin berlian 8 hati 8 panah dari toko Giok Heji, bukan 3 hingga 500.000, bukan 1 hingga 200.000, hanya 998. Hanya 998. Bawa pulang cincin berlian 8 hati 8 panah. Petik 2.
Penyamak kulit terbesar di Southwest Jiangsu, penyamakan kulit terbesar di Southwest Jiangsu telah ditutup. Kembalikan uang hasil jerih payah saya, kembalikan uang hasil jerih payah saya. Semua jenis iklan disiarkan pada susunan proyeksi. Seluruh dunia dijungkirbalikkan oleh Jun Changqiao. Beberapa orang bahkan berhenti berkultivasi dan duduk di bangku kecil menatap layar, bertanya-tanya apa iklan berikutnya. Istana Tuan Kota, keluarga besar datang dalam arus yang tak ada habisnya untuk dikunjungi. Selama mereka memiliki bisnis besar yang mencakup seluruh benua, mereka pasti akan rela mengeluarkan uang untuk iklan untuk meningkatkan popularitas mereka. Awalnya hanya dari berbagai industri. Ketika rekan-rekan mereka bergabung, biaya iklan secara bertahap meningkat. Pada akhirnya, Tuan Kota Han tidak menawarkan harga. Dia memanggil beberapa foto besar dari bisnis yang sama dan duduk di samping untuk menonton mereka menawarkan harga. Siapapun yang menawarkan harga tertinggi akan mendapatkan tempat iklan. Hanya ada beberapa hari tersisa sebelum dimulainya turnamen Dewa Memasak. Keluarga bisnis besar berjuang untuk hak iklan. Sejumlah besar batu roh dituangkan ke dalam istana Tuan Kota dan dituangkan ke dalam kantong uang Tuan Kota Han dan Jun Changqiao. Bersulang, keduanya akan merayakan setiap malam, seolah-olah mereka bersekongkol. Turnamen Dewa Memasak akan segera dimulai. Peserta dari seluruh dunia memasuki kota Kekaisaran Sage besar satu demi satu. Suasana berangsur-angsur menjadi serius. Jun Patriark, di tembok kota, Tang Ren menunjuk ke pemuda yang baru saja masuk dengan pisau dapur dan berbagai peralatan makan yang tergantung di pinggangnya. Namanya Lin Yao, murid pribadi dari juara turnamen Dewa Memasak ke-43. Keterampilan pisaunya luar biasa. Di mana Song Bao? Jun Changqiao berkata, apakah dia sudah di sini? Tang Ren menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagai unggulan teratas dari turnamen Dewa Memasak ini, dia seharusnya tidak muncul di depan orang lain dengan mudah. Cek, Jun Changqiao berkata, dia cukup misterius.